atas nama Natalia Rinandiana Lu dengan NPM 33220014. Baik, di sini saya akan melakukan video pembelajaran. Tujuannya untuk memenuhi nilai UTS saya. Mata kuliah Zoologi Vertebrata. Langsung saja, yang pertama itu pengertian. Pisces atau ikan itu adalah hewan berdarah dingin, biasanya hidup di dalam air. Umumnya bernapas dengan insang. Pergerakan dan keseimbangan badannya terutama menggunakan sirip-sirip. Struktur tubuh ikan dibentuk oleh rangkanya, terdiri dari tulang rawan dan tulang sejati. Yang berikut ciri-ciri ikan. Ciri-ciri ikan itu ada 4. Yang pertama, memiliki tubuh yang dilengkapi dengan sirip-sirip. Yang kedua, mempunyai urat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Yang ketiga, memiliki tubuh yang ditutupi oleh sisi yang licin dan tinggi. Dan yang keempat itu memiliki gelembung renang yang memudahkan naik turun di dalam air. Yang berikut morfologi ikan. Morfologi ikan itu ada 3. Itu yang pertama itu ada kepala atau janggut. Nah, kepala atau janggut itu terdiri dari mulut, rahang, gigi, hidung, mata, insang, berkulung, otak, jantung, dan sebagian ikan terdapat alat pernapasan. Yang kedua ada badan atau troncus. Itu terdiri dari sirip punggung, sirip dada, sirip perut, hati, limfa, empedu, lambung, usus, ginjal, gonad, dan gelembung renang. Dan yang ketiga itu adalah ekor atau caudal. Nah, itu terdiri dari pinna analis, pinna caudalis, dan terdapat sirip ekor yang digunakan sebagai alat gerak. Nah, yang berikut itu adalah fisiologi ikan. Nah, fisiologi ikan itu ada 6. Yang pertama ada sistem respirasi ikan. Sistem respirasi ikan itu proses respirasinya dilakukan dengan menggunakan insang. Bagian-bagian insangnya itu ada tutup insang, membran branchiostega, lengkung insang, tulang tapis insang, daun insang, lembaran, dan saringan insang. Yang kedua, sistem urogenital ikan. Nah, sistem urogenital ikan itu terdiri atas 2 bagiannya itu sistem ekskresi dan sistem urogenital. Yang ketiga, sistem saraf ikan. Nah, sistem saraf ikan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu sistem saraf pusat, yang kedua ada sistem saraf tepi, yang ketiga ada sistem saraf otonom, dan yang terakhir itu adalah organ perasa khusus. Yang keempat, sistem pencernaan ikan. Nah, sistem pencernaan pada ikan itu biasanya dimulai dari rongga mulut, faring, esophagus, lambung, usus, dan anus. Yang kelima ada sistem sirkulasi ikan. Dan yang keenam itu sistem otot ikan. Nah, sistem otot pada ikan itu sama dengan vertebrata lain. Ototnya sangat penting bagi kehidupan ikan, terutama dalam pergerakan tubuh, peredaran darah, dan aktivitas tubuh. Yang berikut, klasifikasi ikan. Nah, klasifikasi pada ikan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada agnatha atau ikan tidak berahang. Contoh ikan tidak berahang itu ada belut laut dan lamprey sungai. Yang kedua itu ada chondrichthyes atau ikan tidak berahang.
Yang berikut itu ada chondrichthyes atau ikan bertulang rawan. Nah, contoh dari ikan bertulang rawan itu ada ikan hiu dan ikan pari. Yang ketiga itu ada Osteichthyes atau ikan bertulang sejati. Contohnya itu ada ikan perak, ikan mas koki, dan ikan terbang. Yang berikut adalah peranan ikan bagi manusia dan lingkungan. Nah, peranan ikan bagi manusia dan lingkungan itu ada 4. Yang pertama itu sebagai protein hewani dan vitamin A. Yang kedua, mendorong berdirinya pabrik pengawatan ikan. Yang ketiga, sebagai bahan praktikum atau penelitian. Dan yang keempat itu adalah sebagai sumber mata pencarian. Baik, ini adalah hasil pembelajaran